Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pentingnya Perencanaan. Yang pertama yaitu proses perencanaan. Perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan, memilih cara untuk merealisasikan tujuan tersebut. Setiap organisasi tidak bisa lepas dari proses perencanaan. Menurut Sermerhor Jr., proses perencanaan meliputi 5 tahapan, yaitu yang pertama, penetapan sasaran. Sasaran merupakan spesifikasi hasil yang diharapkan. Yang kedua, evaluasi kondisi sekarang. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sekarang dengan sasaran. Yang ketiga, mengembangkan kondisi masa depan. Hal itu dilakukan dengan mengembangkan skenario kondisi masa depan. Yang keempat yaitu analisis alternatif, tindakan dan rencana pencapaian sasaran. Yang kelima, implementasi rencana dan evaluasi hasilnya. Perencanaan yang efektif dan baik memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyadari adanya peluang. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, menentukan premis. Yang keempat, menentukan arah tindakan alternatif. Dan yang terakhir, mengevaluasi arah tindakan alternatif. Materi selanjutnya yaitu tentang manfaat dan kelemahan perencanaan. Beberapa manfaat perencanaan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai informasi keputusan yang tepat untuk dilakukan. Yang kedua, sebagai panduan kegiatan dan monitoring. Yang ketiga, sebagai rantai koordinasi. Yang keempat, sebagai dasar monitoring dan evaluasi. Yang kelima, sebagai inventarisasi kebutuhan. Ada beberapa manfaat perencanaan yang lain, yaitu yang pertama, perencanaan dapat membantu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan organisasi memahami keseluruhan gambaran tugas lebih jelas. Yang keempat, membantu organisasi dalam penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk bertugas. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Kemudian yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang terakhir, menghemat waktu, usaha, dan dana. Kemudian beberapa kelemahan perencanaan yaitu yang pertama, tugas yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi organisasi untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang keempat, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Yang kelima, ada rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Dilanjutkan pemateri. Jadi saya akan melanjutkan di poin tentang perencanaan yang baik. 1. Perencanaan sifat ciri prinsip rencana yang baik sebagai berikut. Mempermudah tercapainya tujuan, dibuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi, dibuat oleh orang yang mendalami teknik perencanaan disertai penilaian yang teliti. Tidak boleh lepas dari pemikiran pelaksanaan yang bersifat sederhana, luas. Dalam perencanaan terdapat tempat pengambilan resiko bersifat praktis. Yang kedua, memandang sifat perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus diselesaikan sebagai berikut. Words, apa? Tujuan, tindakan apa yang perlu dilakukan, when, kapan, waktu, how, kapan, yang mengajarkan bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut. Terus yang ketiga, memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan teknik ilmiah. Terus perencanaan proses asumsi tentang apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Sebuah perencanaan kualitatif prediksi masa gangguan menggunakan pendapat para ahli.
perkiraan kuantitatif, prediksi massa, analisis menggunakan analisis secara matematis dan statis. Yang kedua, menggunakan skenario meliputi pembukaan beberapa alternatif skenario masa yang akan datang atau kedepannya peristiwa yang akan mungkin terjadi. Pembandingan eksternal untuk dilaksanakan dengan baik suatu kinerja dan kemungkinan tindakan yang dilakukan untuk masa yang akan datang. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah orang yang mengikuti organisasi bekerja dengan sebaik, merencanakan bagaimana menggabungkan ide-ide tersebut untuk mengoperasionalkan. Terus yang keempat, partisipasi dan keterlibatan perencanaan perspektif yang aktif. Perencanaan di mana semua orang yang mungkin akan mempengaruhi hasil perencanaan atau membantu mengaplikasikan perbuatannya. Yang kelima, menggunakan staf perencanaan, fungsi staf perencanaan bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengatur sistem perencanaan untuk organisasi secara keseluruh atau untuk salah satu komponen perencanaan yang utama. Mungkin itu dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.